Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Tantri Meina Kalisti dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban saya untuk tugas diskusi 11 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan topik pembelajaran dan asesmen dalam pendidikan dasar. Pada pertemuan ke-11 ini, Anda diminta untuk melakukan analisis sistem pembelajaran sekolah dasar diantaranya 1. Dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? 2. Paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini Anda implementasikan di kelas sekolah. Kemudian, 3. Melihat soal nomor 2. Silahkan Anda analisa apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu, kurikulum 2013, dengan kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana implementasi di tempat Anda mengajar? Sebutkan nama sekolah dan daerah Anda. Model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum Indonesia saat ini. Jika meninjau ke 10 model pembelajaran terpadu yang dikembangkan Fogati, maka model yang paling relevan diterapkan dalam konteks kurikulum Indonesia saat ini adalah model Webet, jaring laba-laba, dan model integrated. Pada kurikulum 2013, pembelajaran di sekolah dasar dirancang menggunakan pendekatan tematik terpadu. Pendekatan inilah yang secara langsung selaras dengan struktur model Webet, karena model tersebut memusatkan proses pembelajaran pada sebuah tema utama yang kemudian menjadi jembatan untuk menghubungkan berbagai kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran. Melalui tema, peserta didik memperoleh pengalaman belajar menyeluruh tanpa melihat batas tegas antar mata pelajaran. Sementara itu, pada kurikulum Merdeka, pengorganisasian pembelajaran lebih fleksibel dan berbasis pada capaian pembelajaran, bukan lagi KD yang kaku. Integrasi antar mata pelajaran tidak bergantung pada tema yang baku, melainkan pada konteks masalah, proyek, atau fenomena, sehingga lebih tepat menggunakan model integrated, di mana keterhubungan antar mapel dibangun secara alami berdasarkan isu atau kompetensi tertentu. Tujuan, fungsi, landasan, prinsip, rambu, tahapan pembelajaran tematik terpadu. Tujuan 1. Mengembangkan pemahaman holistik dengan menghubungkan berbagai konsep dari mata pelajaran berbeda melalui tema yang sama. 2. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa karena tema yang dipilih dekat dengan kehidupan mereka. 3. Membantu siswa membangun makna sendiri melalui pengalaman langsung, bukan hanya menerima informasi. 4. Mendorong kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif yang penting dalam pembelajaran modern. Fungsi 1. Menyederhanakan proses pembelajaran dengan memadukan beberapa kompetensi ke dalam satu alur. 2. Mengurangi tumpang tindih materi, sehingga pembelajaran lebih efisien. 3. Menguatkan keterkaitan ilmu, sehingga pengetahuan tidak terkotak-kotak. 4. Menjadi jembatan penguatan karakter, terutama melalui tema sosial kultural yang relevan. Landasan 1. Filosofis, progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa. 2. Psikologis, perkembangan kognitif Piaget, pembelajaran sosial Vygotsky, dan teori pengalaman belajar Dewey. 3. Yuridis, peraturan nasional terkait standar proses, standar isi, dan perkembangan kebijakan Merdeka Belajar. 4. Pedagogis, pembelajaran aktif, kontekstual, CTL, dan saintifik. Prinsip-prinsip 1. Berpusat pada siswa dan pengalaman nyata. 2. Tema dipilih dekat dengan kehidupan sehingga memudahkan siswa mengaitkan konsep. 3. Keterpaduan harus logis, tidak dipaksakan. 4. Pembelajaran bersifat fleksibel, baik metode, kegiatan, maupun waktu. 5. Penilaian autentik berfokus pada kemampuan nyata dalam konteks situasi belajar.
Rambu-rambu. 1. Tema harus mampu memayungi kompetensi dari berbagai mapel. 2. Guru perlu mengidentifikasi kesesuaian kompetensi sebelum menentukan jalinan keterpaduan. 3. Media dan sumber belajar sebisa mungkin memanfaatkan lingkungan sekitar siswa. 4. Kegiatan harus menuntut siswa terlibat aktif, bukan sekadar menerima penjelasan. 5. Kegiatan evaluasi harus melibatkan aspek proses dan produk. Tahapan pembelajaran tematik terpadu. 1. Perencanaan. Menentukan tema dan subtema. Mengelompokkan kompetensi yang dapat diintegrasikan. Membuat jejaring tema dan desain kegiatan. Menyusun rencana pembelajaran dan penilaian. 2. Pelaksanaan. Memulai dengan kegiatan pendahuluan yang menghubungkan pengalaman siswa. Mengembangkan kegiatan eksplorasi, eksperimen, diskusi, wawancara, atau observasi. Mengaitkan konsep secara jelas agar keterpaduan terlihat. Memberikan kesempatan siswa mengomunikasikan hasil belajar. 3. Penilaian. Penilaian proyek, portofolio, kinerja, jurnal refleksi. Penilaian proses dan produk dilakukan terus-menerus selama tema berlangsung. Perbedaan kurikulum tematik terpadu, K13, dan kurikulum merdeka, serta implementasinya di SMPN 1 Atap Nunhala A. Perbedaan konseptual. Kurikulum 2013, SD, dirancang berbasis tema. Guru mengikuti tema yang sudah ditetapkan secara nasional sehingga pembelajaran lebih terstruktur. Fokus utamanya adalah integrasi materi antar mata pelajaran dalam kerangka tema. Sebaliknya, kurikulum merdeka tidak mengharuskan tema tertentu, tetapi menekankan proyek kontekstual, otonomi guru, dan fleksibilitas pembelajaran. Integrasi tidak berpatokan pada tema melainkan pada isu autentik yang ingin dibahas, terutama melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5. B. Perbedaan dari aspek implementasi. 1. Struktur pembelajaran. K13 mengikuti urutan KD dan tema baku. Merdeka belajar mengikuti capaian pembelajaran yang luas dan tidak mengikat tahun. 2. Kontekstualisasi. K13 cenderung kuat pada standar nasional. Merdeka belajar sangat mendukung adaptasi lokal, geografi, budaya, kebutuhan komunitas. 3. Penilaian. K13. Penilaian autentik tapi sangat administratif. Merdeka belajar, penilaian ringkas, menekankan umpan balik bermakna. 4. Kemandirian guru. K13. Mengikuti buku paket. Merdeka, guru merancang modul ajar sesuai karakter siswa. A. Implementasi di SMPN 1 Atap Nunhala, TTU, NTT. 1. Kondisi lokal sekolah. Lingkungan pedesaan, akses teknologi minim. Siswa berasal dari keluarga petani, pedagang. Sarana prasarana terbatas. 2. Dalam kurikulum 2013, sebelumnya, pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Sumber belajar terbatas sehingga pola tematik kurang optimal. Integrasi konsep biasanya hanya mengikuti buku paket. 3. Dalam kurikulum merdeka, saat ini, potensi keberhasilan, tema proyek dapat disesuaikan dengan realitas setempat seperti pertanian, konservasi air, dan kearifan lokal. Pembelajaran berbasis pengalaman nyata memudahkan siswa yang terbiasa dengan kegiatan praktis. Modul ajar dapat dibuat sederhana menggunakan sumber belajar lokal. Hambatan nyata, guru membutuhkan pendampingan dalam merancang modul ajar. Keterbatasan akses informasi mempersulit inovasi pembelajaran. Contoh bentuk implementasi nyata. Proyek P5 tentang ketahanan pangan keluarga, lingkungan sehat, atau budaya lokal Timor menjadi sangat relevan. Penggunaan bahan lokal seperti daun, tanah, tanaman, alat tradisional untuk kegiatan eksploratif. Pembelajaran lapangan sederhana seperti observasi sumber air, kebun kecil, atau wawancara dengan petani setempat. Kesimpulan,
Model Webet dan model Integrated adalah model pembelajaran terpadu yang paling mendukung kurikulum Indonesia saat ini. Pembelajaran tematik terpadu bertujuan mengembangkan pemahaman menyeluruh, meningkatkan relevansi pembelajaran, dan memfasilitasi pengalaman belajar kontekstual dengan landasan teoritis dan pedagogis yang kuat. Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberi ruang adaptasi lokal dibanding K13. Bagi sekolah seperti SMPN 1 Atap Nunhala, pendekatan integratif berbasis proyek berbahan lokal sangat efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa di tengah keterbatasan sarana prasarana. Demikian jawaban diskusi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.